Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anak, kaifa halukum ya aulad? Apa kabar kalian hari ini? Ya anak-anak, bi khairin, alhamdulillah, dalam keadaan baik, insyaallah. Nah, anak-anak, sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah belajar di buku tematik kelas 1 ya, di halaman awal sampai dengan halaman 3. Nah, di sini kita lihat ya, di halaman 2 membaca puisi dengan intonasi yang tepat. Kemudian di halaman 3 kita membaca cerita sesuai dengan gambar yang sudah diberikan di masing-masing tempat teks cerita tersebut. Alhamdulillah kalian sudah membacanya dengan baik, dan jangan lupa untuk berlatih terus ya, belajar membaca. Walaupun ada yang belum bisa atau belum terlalu lancar, maka tetap berlatih membacanya. Ingat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Abu Hurairah yang dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, barang siapa yang menempuh jalan ya dalam rangka menuntut ilmu, ya, maksudnya belajar ilmu agama, ya ini termasuk ilmu agama. Ya, termasuk ilmu agama. Contohnya apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini adalah salah satu ibadah. Kita belajar, kita mengetahui mana tempat kita menuntut ilmu. Contohnya tempat-tempat menuntut ilmu di sekolah, kemudian di masjid kita juga bisa belajar, itu belajar Al-Quran, dan banyak lagi. Nah, Ustadz lanjutkan kembali di halaman 4. Silakan dibuka buku tematiknya di halaman 4. Hari ini kita akan melanjutkan ya, sama, tapi di sini Ustadz yang akan membacakannya. Dengarkan baik-baik ketika Ustadz akan membacanya. Alhamdulillah, Ahmad sampai di, perhatikan di sini ada gambar sekolah. Ya, jadi Ustaz membacanya sekolah. Berarti alhamdulillah Ahmad sampai di sekolah. Ahmad sampai di sekolah. Ahmad meletakkan sepatu. Ini gambar sepatu. Ini tadi sekolah, kemudian ini sepatu. Ahmad meletakkan sepatu di rak sepatu. Ahmad masuk ke kelas dan membuka, ini adalah gambar tas. Jadi cara membacanya, Ahmad masuk ke kelas dan membuka tas. Di dalamnya ada buku. Ya, di sini ada gambar buku. Di dalamnya ada buku dan pensil. Kemudian di sini ada gambar buku. Buku Ahmad disampul rapi. Teman sebangku Ahmad tidak membawa pensil. Teman sebangku Ahmad tidak membawa pensil. Ahmad meminjamkan pensil kepada temannya. Jadi Ahmad meminjamkan pensil kepada temannya. Kemudian di sini ada gambar jam, ya. Jam 9 pagi, ya. Bel istirahat berbunyi. Ahmad haus kemudian mengeluarkan tempat minum ya, atau botol minum.
ia membuka bekal. Sini ada makanan ya, walaupun gambarnya donat, tetapi kita sebut ini adalah jenis makanan. Ia membuka bekal makanan dan dibagikan ke temannya. Jadi kita harus saling berbagi. Jika ada sesuatu yang berlebih ya, atau bisa kita berbagi dengan kepada teman kita, maka kita bagi ya, mau itu makanan atau minuman dan yang lain-lain. Kemudian Ahmad anak yang rajin dan baik hati. Nah, itu tadi cara atau contoh yang Ustaz bacakan di sini. Kemudian kita lanjut pada halaman 5. Halaman 5 di sini yaitu kita membahas tentang pengalaman ya, pengalaman diri sendiri. Ya, tentu kita semua mempunyai pengalaman masing-masing. Ya, contohnya misalnya ketika masih kecil ya, kita dirawat dengan orang tua ya, kita diberikan pakaian dengan orang tua, atau kita diajak ke suatu tempat ya dengan orang tua ya, dalam rangka untuk membahagiakan anaknya. Nah, itu adalah pengalaman ya, pengalaman dari anak tersebut. Contohnya misalnya di sini ada pengalaman diri sendiri. Saya akan membacakan, dengarkan baik-baik. Pengalaman diri adalah kegiatan yang pernah dialami diri sendiri. Pengalaman diri adalah kegiatan ya, kegiatan aktivitas yang pernah dialami kita ya, diri sendiri. Pengalaman ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Pengalaman yang menyenangkan akan selalu diingat. Pengalaman menyenangkan bisa kita ceritakan kepada orang lain. Ya, kita bisa menceritakan kepada orang lain bentuk kebahagiaan, ya, bentuk kebahagiaan kita. Ya, kita ceritakan kepada teman kita bahwa kita pernah ke suatu tempat, misalnya ke suatu tempat yaitu kebun binatang ya, atau tempat wisata yang lainnya. Pengalaman ada yang dialami diri sendiri ya, misalnya saat pergi ke kebun binatang ya, tadi sudah Ustadz sebut bahwa kebun binatang, misalnya saat pergi ke kebun binatang. Ada pula pengalaman bersama teman, contohnya kalian misalnya liburan semester ya, jadi ada kegiatan di sekolah, kita liburan semester kali ini kita berkunjung ke perpustakaan. Nah, itu adalah pengalaman, suatu pengalaman yang pernah kita alami, kita bersama-sama ya ke perpustakaan tersebut. Pengalaman bersama teman berupa kegiatan bersama, bisa saat belajar atau saat bermain. Itu adalah pengalaman bersama ya, yaitu bersama teman berupa kegiatan bersama, bisa belajar atau bisa saat bermain. Kegiatan bersama teman bisa menjadi pengalaman seru ya. Pengalaman bersama teman menarik untuk diceritakan. Nah, suatu kebahagiaan tersendiri ya bagi anak-anak semua yang mempunyai pengalaman bersama teman-temannya, yaitu bermain di sekolah ya, bercerita tentang hafalannya atau dengan yang lain, pengalaman dirinya, kemudian istirahat bersama-sama. Itu adalah pengalaman masing-masing diri kita. Kemudian di sini di halaman 6, silakan dibuka bukunya di halaman 6. Nah, di halaman 6, perhatikan di layar, sesuaikan halaman bukunya pada layar yang sudah Ustaz tampilkan. Di halaman 6 ini kita akan membahas tentang buku harian. Ya, buku harian.
buku harian. Ustaz akan menjelaskan apa itu buku harian. Buku harian adalah buku yang berisi catatan harian. Di sini ada ya. Buku harian adalah buku yang berisi catatan harian. Orang suka menulis pada buku harian. Nah, di sini ada contoh gambar buku harian. Nah, berwarna-warni ya. Kemudian di bawahnya Ustaz akan melanjutkan, orang menuliskan pengalaman yang dialami sehari-hari. Contohnya ya, kita mempunyai buku harian, ya, buku apa saja, yang penting buku tulis yang bisa kita buat menjadi buku harian. Ya, hari Selasa tanggal sekian, kemudian aktivitas belajar murojaah, ya, menghafal. Nah, itu adalah pengalaman yang pernah kita lalui, ya, pernah kita alami. Kemudian Ustaz melanjutkan, buku harian dapat membantu mengingatkan kita pada pengalaman di masa lalu. Ayo, tuliskan pada buku tugasmu pengalaman saat kamu bersama teman-temanmu. Setelah itu, ceritakan kepada guru dan temanmu yang lain di kelas. Nah, di halaman 6 ini, Ustaz akan memberikan sedikit tugas, yaitu tugasnya ya, kalian mempunyai buku tulis yang baru ya, khusus untuk buku hariannya. Silakan mulai hari ini kalian bisa menulis ya, contohnya nama di situ adalah misalnya nama Ustadz, misalnya nama Ustadz ya, Ustadz berikan Ibrahim. Kemudian Ustadz tulis di sini hari Selasa, ditulis tanggalnya, kemudian dilanjutkan jam 7.30 Ustadz ya mengajar tahfiz di kelas 1 Bani Sekolah Tahfiz Cinta Quran Prambanan. Nah, begitu seterusnya bisa dibuat pengalamannya. Maksudnya kegiatan apa saja kegiatan yang ditulis, ya. Kegiatan yang ditulis membantu Umi ya, cuci piring, atau membantu Abi ya mencuci motor atau mobil. Ya, itu adalah pengalaman yang menyenangkan ya, membahagiakan ketika membantu orang tua. Kemudian kita lanjutkan ya. Di halaman 7 ini insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya.